Hadisnya, para sahabat kemudian ada yang bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qila afara'aita in kana fi akhi ma'mun? Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika apa yang kuceritakan tentang saudaraku itu benar? Benar dia salah ya Rasul. Benar dia mencuri, benar dia korupsi, benar dia berbohong dan seterusnya. Sekali lagi dengan perhatian jawaban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In kana fi akhika ma taqul faqad irtabta. Fa in lam yakun fi akhika ma taqul faqad bahadta. Kalau yang kau ceritakan tentang saudaramu itu benar, benar dia dengan kesalahannya, maka itulah yang disebut ghibah. Sedangkan jika kau menceritakan yang tidak benar tentangnya, sungguh lebih parah. Namanya adalah fitnah. Waliyahillah. Ikhwan, jelas gamblang bagaimana definisi ghibah yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Kembali kepada kita masing-masing, introspeksi diri. Apakah kita termasuk orang yang suka membicarakan keburukan orang, khususnya saudara kita? Baru kita kaitkan dengan ayat dan hadis tadi. Ini iqabnya. Surah Al-Hujurat ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu. Kita langsung kepada syahid pada ayat ini, ya. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Dan janganlah satu dari kalian itu saling menggibah di antara kalian. Yang ilustrasi yang digambarkan Allah. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maita. Kalian senang tidak, suka tidak makan daging bangkai saudara kalian sendiri yang sudah mati, maita. Makan gulai ayam basi aja kita mau muntah. Ini gambaran yang Allah jelaskan. Jadi kita menggibah saudara kita itu tanpa kita sadari kita sedang memakan daging bangkainya, dan Allah akan kasih azab itu nanti di akhirat. Waliyahillah. Dan ini bukan amanat istifham. Allah langsung jawab, fakarihtumuhu. Dan sungguh kalian akan jijik, akan tidak suka dengan hal itu. Tidak ada yang suka makan bangkai. Siapapun orangnya, kanibal apapun yang kalau bangkai tidak mungkin makan. Dari gambaran yang diberikan oleh Allah sangat jelas bahwa orang yang menggibah sebenarnya seperti kita memakan daging bangkai. Usiku wa iyyakum. Saya menasihati diri sendiri dan kita semua yang hadir, jangan sampai kita terjerumus pada yang kelihatannya sepele dan enak banget membahas tentang orang itu, karena setannya besar, godaannya luar biasa, sulit keluar dari majelis ini. Kalau kita sudah tahu, enggan rasanya. Sekali lagi karena zinnya, setannya lebih besar daripada iman kita. Kemudian pada hadis berikutnya Rasulullah SAW menjelaskan, dan ini diceritakan ketika beliau sedang Mi'raj. Jadi saat beliau Mi'raj itu banyak hijab yang dibukakan oleh Allah, banyak miniatur kaum muslimin nanti di akhirat ditunjukkan oleh Allah SWT. Salah satunya tentang ghibah. Lamma urija bi, kata Rasul, ketika aku dimi'rajkan ke langit, marajtu qaumin, saya melewati satu kaum, lahum alfarun min nuhas, mereka itu punya kuku-kukunya terbuat dari tembaga, dari besi tajam. Kemudian yakhmishuna wujuhahum wa sudurahum, mereka mencabik-cabik wajah-wajah mereka dan dada-dada mereka sendiri. Maka Rasul kemudian bertanya kepada Jibril, yang menjadi sahihnya waktu itu dalam Isra dan Mi'raj, man haula'i ya Jibril? Siapa mereka wahai Jibril? Qala haula'i alladziina kanu ya'kuluna luhuman nas wa yaquluna fi a'radihim. Mereka itu adalah orang yang dulunya di dunia memakan daging bangkai manusia dan merusak atau mencemooh kehormatan saudaranya. Ini senada dengan ayat tadi bahwa ghibah itu sama dengan makan daging bangkai. Memang tidak ada yang saat ini terlihat makan daging bangkai, tapi definisi dari ayat tadi jelas. Allah menunjukkan bahwa orang yang menggibah saudara itu sama dengan orang yang membakar daging bangkai saudara.
kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari hal syai'ah ladmumah, sifat yang kelihatannya enteng, kelihatannya kecil, tetapi nanti di akhirat kita akan bertanggungjawabkan. Bahkan khawatir ini yang disebut oleh Nabi tentang orang yang muflis. Nah, satu lagi, ada hadis muflis yang masyhur kita dengar. Apa itu muflis? Muflis itu bangkrut, pailit, belum kita, rugi total. Rasul bertanya lagi para sahabat satu ketika, atadruna mal muflis? Tahu nggak kalian apa itu muflis? Kata para sahabat, al-muflisu fina man la dirham lahu wa la mata'. Orang yang bangkrut, yang pahit bagi kami, yang tidak punya duit, tidak punya barang harta benda. Nah, itu bukan itu yang dimaksud Rasul. Yang dimaksud adalah muflis di akhirat. Kata Rasul, innal muflis min ummati. Sesungguhnya orang yang rugi, pahit, rugi total atau bangkrut itu di yaumul kiamah nanti dari umat yang adalah siapa? Perhatikan dengan ini, ya. Man ya'ti bi salatin wa siyamin wa zakatin. Orang yang datang dengan segerbang pahala puasa, dia datang dengan segerbang pahala salatnya, dia datang dengan pahala zakatnya, salatnya tidak pernah tinggal berjamaah, qiyamul lailnya tak pernah stop, sedekahnya tidak sedikit, zakatnya terus-terusan tiap tahun, puasanya tidak berhenti, salat puasa Ramadan, Senin Kamis selalu Daud. Tetapi di sisi lain, waqad syatama hadza, waqad daraba hadza, waqad akala mala hadza wa syafaka dama hadza. Di sisi lain dia menzalimi saudaranya, dia menumpahkan darah saudaranya, memakan harta saudaranya, memukul saudaranya dan seterusnya. Perhatikan apa kata Rasul, fa'ukhidha atau fayu'ta min hasanatih wa min hasanatih. Maka kezaliman itu dianggap sebagai hutang yang harus dibayarkan. Ini hadis sahih dan riwayat Bukhari. Setiap orang akan membayar semua yang hutang, dan tidak ada yang terlepas dari catatan Allah Subhanahu wa taala. Ada bagi adil dan kita, ya, dan semua ada dilihat. Pemayaman mithqala dzarrah, seperti darah pun akan dicatat. Jadi itu akan kita bayar. Lanjutannya, nanti di akhirat akan diambil hasanah